Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Muhasya Padang. Saya mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri, angkatan 2024. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membagi sedikit tutorial, di mana tutorial cara menggunakan software IBM Amos. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, saya ingin jelaskan dulu apa sih itu IBM Amos. Nah, IBM Amos itu adalah software statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel laten dan indikator dalam suatu model penelitian. Nah, software ini juga dapat membantu peneliti dalam menguji model hubungan kausal atau sebab akibat, lalu validitas, reliabilitas, serta kesesuaian model berdasarkan data penelitian. Nah, software Amos ini juga banyak digunakan karena memiliki tampilan yang berbasis diagram dan memudahkan pengguna dalam membuat serta menganalisis model struktural equation modeling secara visual dan sistematis. Nah, mungkin langsung saja kita masuk. Jadi yang pertama ini ada software Amosnya. Ini tampilan awalnya dan di sini saya juga menggunakan software SPSS untuk memindahkan datanya dari untuk masuk ke Amos. Nah, jadi di sini sudah terlihat bahwa ada beberapa data dan variabel. Nah, di sini itu ada HP 1 sampai 10, KP1 sampai KP3, KPL1 sampai KPL4. Nah, HP1 itu eh, adalah variabel harga produk atau X1, KP KP1 dan KP3 itu adalah variabel ke ketersediaan produk atau variabel X2, dan KPL1 dan KPL sampai KPL4 itu adalah Y, variabel Y. Nah, di sini sudah terdiri dari 17 indikator. Nah, setelah itu kalian jangan lupa save di sini bagian save as. Ketika kalian save data yang dari SPSS. Nah, kebetulan saya sudah save. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian Amos. Nah, jadi ini tampilan awal jika kita membuka software Amosnya. Nah, mungkin eh, teman-teman sekalian agak bingung. Di sini sangat banyak tools, sangat banyak tampilan. Nah, saya jelaskan beberapa yang akan digunakan. Ini itu draw observe variables. Dia itu untuk membuat sebuah variabel indikator atau manifest. Dan kalau draw unobserved variables itu untuk membuat variabel laten atau construct. Nah, draw laten ini sama, tapi dia langsung membuat keduanya, laten atau indikator. Nah, di sini ada draw path atau panah satu arah. Dia itu untuk membuat hubungan kausal antar variabel, dan ini hubungan apa panah dua arah itu dia membuat hubungan korelasi. Lalu di sini untuk menambahkan variabel lain. Nah, title ini untuk membuat sebuah eh, apa tulisan di untuk apa di luar variabel, dan nantinya ini itu adalah list variabel model sama seperti ini. Nah, ini ada simbol tangan. Nah, saya jelaskan. Di sini yang telunjuk satu. Di sini itu untuk memilih sebuah gambar atau variabel secara manual, dan nantinya akan dipencet secara satu-satu. Nah, kalau ini ketika sudah banyak gambar dan variabel, kita pencet ini kalau ingin menggerakkan semua variabel atau gambarnya. Dan ini untuk membatalkan. Nah, ini untuk membuat objek tersebut bergerak. Kalau ini untuk menghapus apa mau menghapus objek, mau menghapus gambar atau kata atau data, kita menggunakan erase. Nah, rotate itu untuk menggeser atau memutar variabel variabel atau gambar. Nah, di sini ada di sini ada tools yang tangan. Nah, ini dia itu untuk menyempurnakan panah yang terhubung antar variabel. Lalu di sini ada select data files. Di sini kita, untuk memasukkan files yang ingin kita masukkan ke dalam Amos. Nah, di sini ada calculate estimates, yang dimana di sini nantinya ketika data pertama sudah jadi, kita akan calculate dan nanti akan di running. Nah, ini untuk save data, lalu ini untuk zoom in, ini untuk zoom out. Mungkin hanya ini saja yang dipakai. Nah, di sini ada beberapa yang belum belum bisa digunakan karena kita belum ada variabel atau gambar, jadi belum ada. Nah, di sini nanti ada view text.
Yang bagian ini yaitu view text. Yang dimana nanti akan muncul sebuah data hasil dari pengolahan Amos ini. Nah, mungkin langsung kita masuk, kita pencet yang ini tadi select data files. Lalu kita pencet file name, lalu data yang kita save dari dari SPSS tadi kita masukkan. Kita masukkan, lalu kita oke. Nah, tapi sebelum itu karena di sini saya kan apa memakai format landscape karena di sini itu masih portrait. Jadi untuk mengubahnya kita pencet view lalu interface properties. Nah, di sini ada bagian paper size. Kita ganti ke landscape legal dan apply. Nah, oke. Lalu kan tadi kita sudah memasukkan data kita. Nah, untuk melihat data kita itu ada atau tidak, kita bisa lihat di list variable. Nah, di sini ada harga produk 1 sampai 10, KP1 sampai KP3, KPL1 sampai KPL4. Nah, kita pencet ini untuk membuat eh, apa tempat variabelnya. Nah, di sini itu akan berbentuk bulat. Kita geser dulu. Lalu, karena tadi harga produk ada 10, jadi kita akan membuat 10 kotak. Nah, kita sisa pencet di bagian tengah tengah bulatnya ini kita pencet 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan sudah jadi 10. Dan di sini sudah ada beberapa yang sudah terbuka. Seperti tangan. Nah, ini kita rotate dulu. Kita arahkan ke kiri. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ini untuk memilih secara manual. Tapi kita karena masih satu gambar dan satu variabel, jadi kita pencet ini dulu. Lalu kita rotate. Kita arahkan. Kita kasih rapat ke sini. Nah, setelah itu kita buat lagi untuk variabel eh, variabel lainnya, yaitu variabel ketersediaan produk. Tadi ada 3 indikator, jadi kita bisa 1, 2, 3. Lalu karena, nah di sini kan warna masih warna biru, jadi kita pencet ini untuk menghitamkan. Nah kalau karena di sini sudah ada 2 variabel, jadi kalau kita pencet ini, otomatis langsung semua. Dan kalau kita move objects, otomatis yang ini terikut. Nah, jadi ketika teman-teman ingin hanya memindahkan yang bagian apa yang bagian ini atau yang ini, berarti kita harus melakukannya secara manual dan memencet yang satu telunjuk ini. Oke. Nah, terus kita tambahkan lagi variabel eh, kepuasan pelanggan KPL. Nah, di situ ada 4 indikator, jadi 1, 2, 3, 4. Di sini kita rotate dulu. Nah, di sini karena saya hanya ingin menggerakkan yang ini, jadi kita harus pencet manual. Kalian bisa pencet kursor atau mouse kalian dengan satu kali lalu digeser aja. Nah, terus kita move object. Oke. Ketika sudah begini, kita batalkan lagi. Nah, lalu kita akan mengisi eh, gambar-gambar bulat dan kotak ini dengan variabel kita. Nah, di sini itu untuk judul variabelnya. Jadi di sini tuh HP, di sini KP, di sini KPL. Nah, untuk mengisi teksnya itu kita pencet 2 kali. Sama. Kita pencet 2 kali variabel name, kita pencet HP. Langsung close, pencet 2 kali, kita tulis KP. Di sini juga KPL. Oke. Nah, lalu di sini eh, yang kotak-kotak ini itu untuk mengisi indikator-indikatornya. Nah, kita pencet yang ini, lalu kita masukkan secara manual eh, dengan cara kita pencet lalu digeser, masukkan, arahkan ke kotaknya. Di sini ada yang salah. Ya, tunggu. HP4, HP5, kita sesuaikan, lalu KP, KP1, KP2, KP3, KPL1, KPL3, KPL2, KPL4. Nah, setelah itu
Di sini eh setelah sudah terisi, kan di sini masih ada di atas KP1, di bawah KPL dan di samping HP ini masih ada yang bulat, gambar bulat dan belum terisi. Nah, nanti itu kita akan isi juga dengan angka dan tulisan, tetapi sebelum kita ini kita oh ya, nah di sini kan untuk menyempurnakan gambarnya, di sini kita bisa pencet plugins, terus kita bisa pencet resize untuk menyempurnakan size size gambar kayak kotak-kotak yang ini kita sesuaikan dengan tulisannya. Jadi kita bisa pencet resize. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kita bisa pencet yang ini. Kita pencet ini itu eh, untuk eh, ada hubungan di tiap variabelnya. Kayak di KP kita pencet dan di KPL juga kita pencet. Nah, setelah sudah, baru kita pencet di bagian plugins dan name unobserved variable. Jadi nanti yang bagian bulat ini akan diisi dengan angka dan huruf. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, jadi yang tadi yang ini tuh variabel baru dari KP dan ini variabel baru dari KPL. Nah, setelah sudah kita pencet panah satu arah yang tadi untuk menghubungkan tiap variabel. Nah, jadi HP ini kita hubungkan ke KP, HP ke KPL, dan KP ke KPL. Lalu di sini ada touch up variable. Di sini tuh untuk menyempurnakan panah-panahnya. Jadi kita bisa pencet ini. Sebenarnya ini untuk menyempurnakan aja, jadi eh, aman untuk kesempurnaan panah. Nah, jika sudah tidak ada, maka setelah seperti ini tampilannya, ini sudah siap dan kita save terlebih dahulu. Kita save latihan web. Dan setelah kita sudah save, kita bersiap untuk calculate dan di running. Nah, ketika calculate aturan dan runningnya sudah berhasil, di sini tuh bagian atas sini, ini kita bisa melihat output dari pit diagramnya. Jadi kita bisa pencet. Nah, di sini kan sudah muncul beberapa angka-angka. Ini adalah output dari pit diagram kita yang kita buat. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil analisisnya, kita buka menu. Nah, di bagian data ini juga kalian jangan lupa eh, checklist satu persatu. Tetapi eh, mohon maaf saya tadi ada kesalahan sedikit. Jadi sebelum kalian save dan calculate, kalian pencet view dulu dan analisis properties terus checklist yang ini. Jadi mungkin bisa di save ulang lalu kita calculate. Kita bisa lihat lagi. Nah, pokoknya sebelum kita save dan calculate, kita pencet view dan analisis properties serta di checklist semua bagian yang outputnya. Kita pencet yang output ya. Oke, lanjut. Eh, Setelah data dikalkulate, pilih menu view dan pilih bagian text output untuk melihat hasil kalkulasi data-datanya. Seperti ini. Atau bisa juga kalian pencet yang ini, itu view text. Nah, kita masuk ke ini bagian ini dulu. Nah, untuk melihat hasil uji normalitasnya, kalian bisa pencet di bagian assessment of normality. Dan lihat tabel bagian CR. Nilai CR-nya tuh harus di antara eh, lebih atau kurang dari 2,58 untuk dikatakan normal atau berdistribusi normal. Yang bagian CR yang ini. Nah, lalu untuk melihat hasil uji Chi-square itu ada di bagian notes for model. Yang ini.
lalu pencet tanda plus di sampingnya, lalu kalian pencet computation of degrees of freedom. Nah, lihat bagian degrees of freedomnya. Lalu dibandingkan hasilnya dengan aturan dari nilai chi-square. Lalu untuk melihat data outlier, kita pencet yang observation uh, furthest from the centroid. Nah, di sini ada nilai P1, P2. Jadi, data dikatakan outlier ketika nilai P1 dan P2-nya itu kurang dari 0,05. Semakin kecil, semakin datanya tidak outlier. Lalu untuk melihat uji hipotesis itu, kita pencet estimates. Nah, di sini. Ini adalah hasil uji hipotesisnya. Nah, dengan ini kita bisa lihat pada eh, nilai eh, pada pokoknya dalam nilai ini dia negatif atau tidak dan dikatakan berpengaruh secara signifikan serta positif jika hasilnya itu positif dan eh, untuk tingkat signifikan dikatakan signifikan jika nilai P itu kurang dari 0,05. Nah, lanjut untuk melihat dan mencari tahu pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan total, kalian sisa scroll ke bawahnya dan kalian lihat ke bagian eh, yang ya ini. Di sini ada pengaruh total, total effect. Di sini ada pengaruh total effect. Lalu di sini ada pengaruh langsung dan di sini ada pengaruh tidak langsung. Nah, selanjutnya kita buka bagian modification indice. Di sini tuh kita lihat tabel seperti contoh di bawah yang ini. Nah, selanjutnya kita lihat hubungan tiap indikator-indikatornya. Nah, ini yang nantinya akan dihubungkan. Nah, seperti ini S10 ke S11, S9 ke S14 begitu ke bawah, begitu pun ke bawah. Nah, di sini kita akan menggunakan panah dua arah untuk menghubungkannya. Jadi kita close dulu yang ini, view datanya. Kita kasih gini aja. Oke. S10 ke S11. Jadi eh, kita pencet. Nah, kalau kalian memencet yang ini, itu kita tidak bisa menggunakan beberapa tools. Jadi karena kita ingin menghubungkan indikatornya, jadi kita pencet dulu view the input path diagram. Nah, di sini. S10 ke S11. S10 kita hubungkan ke S11. Lalu S9 ke E14. S9 ke E14. Lalu E6 ke E14. Lalu E4, E6 ke E8, E4 ke E19. E6 ke E8. Pokoknya kita sesuaikan hubungan antara indikatornya. E4 ke E19. E4 ke E8 dan E1 ke E10. E4 ke E8 dan E1 ke E10. Nah, kita pencet perfect tools ini lagi. Lalu kita pencet di bagian ini agar lebih sempurna. Oke. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka eh, kita akan langsung masuk ke pengujian terakhirnya. Jadi kita pencet title-nya dulu. Kita pilih bebas. Nah, kalian pencet yang bagian leave line. Nah, di sini kita tulis chi-square probability. Probability, lalu ada ACFI.
Kita bebas mau caps lock atau enggak ya. Lalu ada TLI, ada GFI, ada CFI, lalu terakhir itu RMCA. Nah, kita kembali ke atas dulu. Setelah sudah jadi seperti ini, kita sama dengan dan kita pencet miring yang berlawanan. Setelah sudah, kalian untuk bagian chi-square kita tulis C min. Dan untuk bagian probability kita tulis P. Untuk akvi, akvi ini dia sesuai dengan ininya. Jadi ini akvi sama dengan ini TLI sama dengan ini GFI sama dengan ini CFI. Lalu terakhir RMC ya. Nah, setelah sudah jadi seperti ini, maka nanti dia akan muncul di sini. Nah, kita pindahkan dulu. Ini misalnya di sinilah. Oke. Setelah sudah seperti ini, eh, kita bisa pencet lagi calculate. Nah, ini itu berfungsi untuk kita mencari tahu dan melihat nilai goodness of fit-nya. Nilai masing-masing goodness of fit-nya. Jadi kita pencet calculate dulu dan bersiap 1, 2, 3. Oke. Di sini sudah ada nilai output dari masing-masing goodness of fit-nya. Di mana chi-square itu dia 92,318, probability 0,874. Aduh, di sini akvinya ada yang salah, teman-teman. Keluar ya. Di sini akvi. Maaf, ada sedikit typo. Jadi kita calculate ulang. Nah, seperti tadi chi-square 92,318, probability 0,874, akvi 0,929, TLI 1,012, GFI 0,950, CFI 1,0000, dan RMC ya 0,0000. Nah, mungkin tutorial software IBM Amos eh, yang saya jelaskan itu hanya sampai di sini. Jadi sekiranya mohon maaf sebelumnya jika eh, penjelasan atau pengarahan saya itu kurang jelas dan kurang mudah dimengerti. Saya mohon maaf karena saya juga masih proses pembelajaran. Tapi saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan ingin belajar mengenai software IBM Amos ini. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.